kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul, bermuajaah di dalam kesempatan yang bahagia ini, hanya sekedar mengoreksi ya kegiatan kita rapi pada kegiatan WSL yang diadakan di Purwo, yang notabene daerah itu adalah wilayah kegiatan lokal 9. Jadi saya tidak harus fokus lokal 9, artinya ini memang ini internasional. Jadi ini giat ini adalah giat wilayah sebagai pemangku kegiatan, tapi ya memang di sana sini masih banyak kekurangan ya, dimana pada saat itu memang kita sifatnya mendadak, jadi belum ada persiapan sama sekali. Makanya dari awal kalau memang kegiatan itu resmi, saya menyarankan kepada ketua umum untuk membuat surat tugas kepada pemangku kebijakan itu supaya di lapangan tidak terjadi gesekan-gesekan. Ternyata yang saya pikirkan itu terjadi gesekan-gesekan pada waktu itu. Mungkin Pak Sek juga melihat secara langsung gesekan itu, ketua lokal 9 juga begitu. Rekan-rekan dari Rapi hampir putus asa, hampir mutung. Ya saya sendiri sebagai orang yang dituakan di Rapi, masa mau berbuat seperti itu. Jadi saya berusaha untuk menaik sebagai ya namanya penasihat, ya tak nasihati lah. Mas yo padha tuweke wong aku juga dadi penasihat itu berhak untuk nasihati. Pada waktu itu memang terjadi hal itu. Untuk ke depan mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi. Nah, kemudian roh kegiatan di dalam Rapi itu sering saya ucapkan, sering saya himbau kepada rekan-rekan yang giat di dalam organisasi Rapi. Bahkan kemarin sepintas pada saat pengukuhan lokal 10 itu sudah ada 2 pertanyaan yang disuguhkan pada calon pengurus yang ada. Bersediakah Anda, itu antara lain itu diucapkan, tapi dalam pelaksanaan sehari-hari di dalam kegiatan organisasi itu sampai saat ini masih belum nampak. Jadi belum nampak. Jadi saya ulangi lagi, roh kegiatan di dalam organisasi Rapi itu sebenarnya ada 4 satgas itu yang harus bekerja. Yang lain-lain itu cuma penunjang, pendukung. Satgas TRC, RR, Bansos, dan Jarkom. Karena apa? Kita orang komunikasi. Jadi intinya pada kegiatan kemarin itu jaringan komunikasi itu yang paling penting. Ternyata di sana kita fatal, tidak bisa menyuguhkan suatu komunikasi yang handal di sana. Ya untung bagaimana caranya Mbak Londo itu berusaha sebagai penanggung jawab, sehingga ada salah satu lokal yang bersedia saya tarik, saya paksa, saya reh supaya mau. Nek ora dilaksanakan, kaya apa isine Rapi. Wis ngengkel dadi rebutan kaya ngono, ternyata di lapangan tidak bisa menyuguhkan suatu kegiatan komunikasi yang handal. Ya, sebenarnya dalam kegiatan itu memang perlu persiapan yang matang. Di daerah itu daerah bagaimana, skip kah atau daerah itu harus dipelajari sebelumnya. Daerah situ amankah, karena di situ melibatkan orang-orang penting di Indonesia. Perlu kita jaga, kita amankan. Untung rekan-rekan dari Rapi itu tanggap, di lapangan tanggap, termasuk meletakkan orang-orang di simpul-simpul itu. Itu kalau sistem sistem keamanan di dalam jaringan tinggi, pas pampres, itu geraknya seperti itu. Tidak diketahui, saya itu jaga. Tapi kita harus punya pedoman. Saya sebagai anggota Rapi itu di situ saya berbuat apa? Kalau memang kita pegangannya berdilai kita alat komunikasi, seumpama ada suatu hal yang mestinya kita laporkan pakai radio. Kalau kita bankom nggak bawa radio, aku bungok-bungok. Toko pancur nang ngene triangulasi aja kita kesulitan untuk komunikasi. Itu kuncinya di sana. Nah, kemudian yang terjadi lagi di sana pada waktu kita mau berangkat, pada waktu rapat malam itu, bahkan kita bantu BPBD yang ada di lapangan. Ternyata di lapangan mereka tidak tahu, sehingga terjadi hal-hal seperti itu. Bahkan saya informasikan, bukan hanya kita membantu masalah dari komunikasi,
bahkan dari Kalaksa sendiri membackup logistik di sana. Akhirnya di informasi logistik sudah overload. Oke, nggak masalah itu. Yang dibahas di sini bukan masalah logistik, bukan masalah makan. Orang-orang Rapi sudah biasa luwe nang alas. Di alas kita bangkong mangan pupus godhong bisa hidup. Ngombe banyu pun bisa hidup. Tapi masalah komunikasi tadi, karena BPSD pada saat itu di backup oleh ini salah satu komunikasi yang ada juga, ternyata juga gagal. Untung Balondo itu ada jaringan yang di situ masih peduli, sehingga Balondo di situ di lapangan diselamatkan. Sehingga di situ setelah penutupan kemarin saya juga dengar desas-desus, diacungi jempol, sukses, matur nuwun karena bantuan orang-orang. Bahkan di sana dari Danairu sendiri merasa terbantu ya. Bahkan kemarin pengamanan ring 1 itu tugasnya Airut, sehingga kita bisa sambil merapat sampai merapat. Itu alat tempat vital, helikopter tempat vital, dan itu tidak sembarangan orang yang dibawa. 2 hari helikopter turun itu berbeda-beda. Yang terakhir yang membawa Luhut itu memang itu VIP dari nah, itu jadi masalah kegiatan kemarin ya, untung kita sudah terbantu. Taman Nasional sendiri sudah tahu kinerja Rapi sejak dalam saat kita membantu kebakaran hutan pada tahun lalu, itu sudah terbantu. Sebenarnya mereka sejak awal sudah berfokus pada Rapi pada saat itu, karena ada tawaran dari luar. Ternyata mereka diam aja, dicoba. Haryanto sendiri kemarin itu udah ngomong bisik-bisik, oke terima kasih, pada saat nanti ada event lagi yang mengaitkan Taman Nasional akan menghubungi Rapi itu. Nah, kemudian dari hal ini evaluasi saja Pak Sekwil supaya sesegera mungkin untuk 4 satgas itu segera dibentuk. Satgas itu penting untuk di kepengurusan wilayah. Kemudian dari satgas-satgas itu dibantu oleh rekan-rekan yang ada di lokal. Di lokal juga harus membentuk satgas sesuai dengan urutan yang ada di wilayah, sehingga pada waktu kegiatan di lapangan di lokal seperti kemarin di Lokal 9 sudah siap. Satgas wilayah turun memantau lokasi, kemudian dia bekerja dibantu, sifatnya lokal itu membantu kita. Satgas yang ada di wilayah itu sebenarnya itu dia jadi tidak harus dibebankan kepada lokal yang ada, tidak. Kemudian lokal-lokalnya yang lain karena punya satgas-satgas yang sama itu BKO. Apabila nanti di lokal tersebut yang bersangkutan kekurangan tenaga, karena kita itu sifatnya bukan komando, di organisasi ini bukan komando tapi leadership. Jadi seumpama Mbak Londo tadi menyebut pengurus wilayah kurang kompak, itu mungkin karena dipengaruhi oleh kesibukan masing-masing. Tapi kalau kita mengacu pada sumpah pada saat kita dibentuk, ditunjuk, itu ya kita harus menyadari bagaimanapun juga reportnya kalau itu sudah menjadi tanggung jawab, ya kita harus aktif. Setidak-tidaknya kita kesana bukan Satkom ya, kita merasa melindungi bahwa anak buah kita, bahwa anggota kita itu ada di sana. Anggota itu kalau sudah anak-anaknya megawe di lapangan, wong tuanya itu ada di sana, itu merasa dilindungi. Jadi saya yakin ke depan itu ya tolong, jadi nanti kalau memang ada pengurus-pengurus ya pada waktu itu ya memang pada waktu penyusunan dulu itu tidak semuanya tahu. Jadi siapa aku roh datuk itu pengurus apa bagiannya apa, ini baru kali ini kan. Sebenarnya saya dengar datuk itu. Ya itu. Jadi itu mohon nanti kalau memang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ya dilukir lah, jangan dicopot, dilukir. Kalau dicopot itu tersinggung. Mestinya kegiatan organisasi ya tugasnya Budi. Karakternya Budi sudah diketahui dari dulu ya begitu, itu Budi PS. Musuh gelut. Ya makanya dia ini ada umum-umukan kalau mau metu. Tak telepon, kenapa Bud? Ya pengen metu air.
Itu ya itu kan. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi tolak ukur dalam kegiatan-kegiatan yang akan datang. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti Dek Indro dari BPOW bisa menambahkan, dan saya cukupi sekian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwardianto, Seleksi 13 Provinsi Sira. Saya juga sebagai anggota DPPW. Alhamdulillah saat ini jempol Balondo ada 2 ya untuk jenengan. Terima kasih jenengan sudah dipercaya oleh pengurus wilayah untuk mengkoordinir dalam kegiatan WSL. Saya anggap sukses panjenengan itu karena di bawah komando panjenengan, dalam arti bukan komando pun sebagai koordinator jenengan dalam pelaksanaan sampai betul-betul bertanggung jawab. Biarpun mungkin lokasi itu ada di lokal 9, insya Allah nanti mungkin setidaknya ke depan lah. Jadi nanti kalau memang koordinator itu juga menyebutkan nama-nama siapa yang supaya mengupayakan kelonggaran para pengurus itu untuk turun dan terjun apa yang disampaikan dari Pak Mantep tadi, yaitu setidaknya dari pengurus wilayah itu ada yang turun. Tidak guyup butuhkan semua, tidak. Tapi kalau sudah terkoordinir menyebutkan legal, secara identitas, hari ini siapa yang siap hadir. Oke. Kalau saya kan pada saat itu juga saya bilang saya siap hadir pada saat Sabtu atau Minggu, karena terkait saya juga kaitan seperti Pak Usu, yaitu adalah tangan atau jempolan yang harus ditempelkan di alat yang harus mempertanggungjawabkan pada saat itu juga. Jadi terima kasih. Saya ucapkan lagi banyak terima kasih Pak Londo sebagai koordinator. Anda sukses di sana. Juga pada saat apalagi ya event-event di Bapak Menteri Investasi dan Kemaritiman Pak Luhut, itu juga saya sempat juga di sana, juga komunikasi bersama teman-teman. Juga ucapan terima kasih kepada lokal 3 Mas Bejo yang tidak ada ya saat itu, juga secara emergensi ya, 3 dia tanggap, jadi langsung diberinya perangkat apa itu namanya portable. Dalam hal kegiatan kita lebih leluasa saat itu, juga saya ucapkan terima kasih dan sangat tanggap sekali. Ke depan itu yang harus kita siapkan dari Jarkom, yaitu adalah perangkat portable yang emergensi pada saat mungkin kegiatan kita itu diminta oleh instansi. Karena apa? Sifat kita memang waktu itu juga mendadak ya. Saya kaget kumpulan di sini malam hari, jadi 1-2 harus sudah siap. Ada persiapan event seperti internasional setidaknya 1-2 tahun sebelumnya itu sudah harus ada. Kita sendiri saat itu kan Balondo ditunjuk blok, Balondo kesana tek, itu sudah saya kira dalam hal angan opo saya kerjakan. Saya salut, terima kasih. Awal saat hari kedua, ketiga, mungkin porak-poranda. Alhamdulillah hari berikutnya pada saat Bapak Menteri turun gunung istilahnya, Bapak Menteri dari Jakarta turun kita, itu kita anggap sukses hal-hal tersebut. Terima kasih. Dan berikutnya harapan saya ini agar tidak berkepanjangan, event yang akan datang mungkin program untuk wilayah kami bisa berikan masukan. Mungkin sekarang Juni, Juli, Agustus, September persiapan ya. Ini kalau bisa untuk RR kita sudah punya koordinator, karena RR itu munculnya adalah dari Banyuwangi tanggal 13 September 2014. Pak Odo mungkin masih ingat, saya masih punya labelnya Pak, bahwa munculnya RR itu dulu Banyuwangi Rapi Reder dari Banyuwangi, deklarasinya di Watu Dodol. Saya masih punya labelnya, ini kenangan. Dan nanti kalau bisa sewindu RR Banyuwangi ini supaya ditonjolkan, entah event kegiatan bagaimana, supaya nanti wilayah membuat dikoordinir semuanya, RR semua dikumpulkan, siapa yang wajib, yang berhak memegang koordinatornya, atau mungkin dalam suatu kesatuan adalah komandonya yang bisa dipercaya, monggo. Nanti daripada kita dari wilayah menunjuk ini kenyataannya tidak belen dengan para anggota RR-nya. Jadi semua RR, semua anggota RR
yang terbiasa membawa motor dikumpulkan semua blok di situ, monggo wis ditawarkan. Jadi kita tidak menunjuk daripada ini menunjuk salah orang, akhirnya tidak diterima, akhirnya mubazir. Jadi itu program wilayah tolong untuk segera ini biar nanti dia pada saat tanggal 13 September 2014 sewindu Banyuwangi Referendum akan bisa di on airkan atau mungkin bisa mengundang Jawa Timur atau wilayah lainnya, monggo. Karena saat itu kita juga mendirikan itu bersama-sama dengan teman-teman dari RR Bajak. Kalau Ya, dari Bajak ya. Jadi sepeda motor Bajak, TPS, sepeda India gitu. Bersamaan juga di sana mengikrarkan, mendirikan. Oke, itu aja tambahan saya, semoga bermanfaat ke depan untuk Jorkam atau mungkin bansos yang lainnya sudah tersedia. Kalau AR masih belum tersedia, monggo teman-teman RR nanti lewat lokal kapan siapnya dikumpulkan agar supaya salah satu koordinator untuk pemegang tongkat yang ada di Banyuwangi Referendum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari DPPU. Kemudian